kita akan memulai dengan pokok pembicaraan yang baru tentang penyimpangan sosial. Adapun yang harus kita perhatikan, kita akan belajar tentang peta konsepnya terlebih dahulu tentang penyimpangan sosial. Yang pertama adalah bentuk penyimpangan itu sendiri, kemudian sifat penyimpangan, penyebab penyimpangan, dan yang terakhir teori tentang penyimpangan sosial. Adapun upaya pencegahan yang dapat dilakukan itu dari aspek pertama adalah keluarga, kemudian aspek yang kedua adalah masyarakat. Kemudian kita akan lanjutkan dengan bentuk penyimpangan sosial itu sendiri. Ada 4 bentuk. Yang pertama penyimpangan primer, sifatnya temporer, misalnya siswa yang tidak berseragam lengkap. Kemudian yang kedua penyimpangan sekunder, yaitu masyarakat tidak bisa menerima tentang penyimpangan ini. Sebagai contoh adalah curanmor dan perampokan secara pribadi. Kemudian yang ketiga adalah penyimpangan kelompok. Menyimpang secara berkelompok, contohnya komplotan perampok. Dan yang keempat penyimpangan individu. Penyimpangan yang dilakukan oleh seorang individu, misalnya pencurian. Kemudian inilah contoh-contoh gambar dari penyimpangan primer. Di sini diperhatikan bahwa ada tanda panah, ada yang menggunakan kaos kaki panjang dan ada yang menggunakan kaos kaki pendek. Yang seharusnya adalah kaos kaki panjang. Kemudian yang kedua adalah penyimpangan sekunder. Di sini ada seorang yang sedang mencoba mencuri kendaraan bermotor, sedang mengotak-atik kuncinya. Kemudian yang ketiga ini sedang akan mencoba mencuri mobil dengan cara memecahkan kaca. Kemudian di sini penyimpangan kelompok, di mana ada sekelompok masyarakat, anak-anak muda yang sedang melakukan pertarungan antar geng mereka, dan ini contoh geng motor. Kemudian ini ada contoh lagi di mana ini terjadi penyimpangan sosial secara berkelompok. Ini penyimpangan individu, seorang pelajar putri yang sedang melakukan sakau. Kemudian ini minum minuman keras, beberapa pelajar putri dan putra. Dan yang terakhir ini adalah contoh-contoh yang bisa kita pelajari tentang kenakalan atau boleh dikatakan penyimpangan yang dilakukan oleh seorang remaja. Kemudian yang berikutnya sifat penyimpangan sosial. Ada 2 hal. Yang pertama positif, yaitu mengandung unsur inovatif, kreatif, dan memperkaya alternatif. Contohnya di sini adalah seorang ibu yang melakukan menarik becak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang kedua negatif, cenderung bertindak ke arah nilai sosial yang rendah atau buruk, misalnya kriminalitas. Kemudian faktor penyebabnya ada 11 faktor. Yang pertama, keluarga yang broken home, pelampiasan kekecewaan, keinginan untuk dipuji, proses pembelajaran yang menyimpang, dorongan kebutuhan ekonomi, pengaruh lingkungan dan media massa, ketidaksanggupan menyerap norma budaya, ikatan sosial yang berlainan, proses sosialisasi yang menyimpang, kegagalan dalam proses sosialisasi, dan terakhir adalah sikap mental yang tidak sehat. Kemudian pertemuan akhir kita akan melakukan proses penugasan tentang karakter. Yang pertama yang harus kita bahas adalah bagaimana dengan kehidupan kita secara pribadi. Lalu yang kedua, apakah kita masih melakukan penyimpangan sosial dalam kehidupan kita? Yang ketiga, dari 11 faktor penyebab di atas, kita mencoba mencari 3 faktor penyebab yang ada dalam diri kita. Kemudian yang keempat, apa yang harus kita lakukan untuk mencegah penyimpangan sosial itu sendiri. Nah, tugas ini adalah tugas yang bisa dilakukan oleh seorang pribadi siswa sebagai salah satu pembentukan karakter siswa untuk kita boleh menghindari penyimpangan sosial itu sendiri. Yang berikutnya, teori-teori penyimpangan sosial. Yang pertama, teori pergaulan yang berbeda dikemukakan oleh Edwin Sutherland. Kemudian teori labeling, Edwin L. Lemert.
Kemudian yang ketiga, teori fungsi, Emil Durkheim. Kemudian teori yang keempat adalah teori Merton yang dikemukakan oleh Robert. Dan dari teori Merton ini ternyata ada 5 tipe adaptasi. Yang pertama inovasi, yang kedua ritualisme, yang ketiga pengunduran atau pengasingan diri, yang keempat pemberontakan, dan yang terakhir konfrontasi. Kemudian yang terakhir yang akan kita bicarakan adalah media penyimpangan atau pembentukan perilaku yang menyimpang itu sendiri. Ternyata ada 4 faktor. Yang pertama faktor keluarga, yang kedua kelompok bermain, yang ketiga media massa, dan yang keempat lingkungan tempat tinggal. Kemudian upaya yang dapat kita lakukan dalam mengatasi penyimpangan itu sendiri, yang pertama menanamkan nilai dan norma agama, lalu yang kedua menciptakan hubungan yang harmonis dalam keluarga, yang ketiga keteladanan orang tua, kemudian peran media massa, peran masyarakat, peran pemerintah, dan yang terakhir adalah peran dunia pendidikan itu sendiri. Demikian yang akan kita bahas dalam penyimpangan sosial ini, yang kita akan lakukan dalam beberapa minggu ke depan, dan tugas-tugas yang harus kita lakukan. Terima kasih.